Apa kabar teman-teman? Kembali lagi kita membahas atau diskusi tentang saham ya. Kali ini saya ingin membahas tentang window dressing teman-teman. Mungkin sudah banyak juga teman-teman yang mendengar apa itu window dressing ya. Tapi barangkali juga banyak yang masih belum paham ya, terutama teman-teman pemula. Apa itu window dressing dan apa sih keuntungannya buat kita para retail kecil ini ya. Kemudian apa langkah-langkah atau apa tindakan kita untuk mengambil keuntungan di kala musim window dressing ini ya. Kenapa saya sebut musim? Karena window dressing itu berkaitan dengan laporan keuangan di akhir tahun sebuah emiten teman-teman ya. Jadi window dressing itu sebenarnya adalah istilah dari investor atau manajer investasi ya untuk memoles kinerja satu perusahaan ya, kinerja di akhir tahun, mempercantik laporan keuangannya sehingga tampak lebih bagus dan menarik para investor untuk masuk. Nah, dari penjelasan itu, dari definisi itu, yaitu memoles ya teman-teman, mempercantik, tentu saja laporan keuangan satu perusahaan itu bisa saja dibikin semenarik mungkin sehingga investor tertarik untuk masuk. Nah, kalau demikian ada beberapa perusahaan juga dong yang sebenarnya perusahaannya tidak bagus ya, tapi dibikin cantik. Jadi cara mereka untuk memoles laporan keuangan itu macam-macam teman-teman ya. Di antaranya perusahaan itu biasanya memberikan diskon di awal ya ke konsumennya sehingga mereka memperoleh pendapatan lebih awal ya. Kemudian mengurangi jumlah penyusutan yang dibebankan dengan cara menunda beban yang seharusnya ya, efeknya cost terlihat lebih kecil dan laba terlihat lebih tinggi ya, seperti itu. Kemudian juga menunda pembayaran tagihan teman-teman ya, seharusnya tagihannya dibayarkan di tahun ini, kemudian mereka menundanya di tahun depan sehingga pengeluaran jadinya berkurang ya, seperti itu. Kemudian menunda pembayaran keuntungan buat para investor juga ya. Nah, dengan beberapa penjelasan di atas, bagaimana sih cara kita memilih perusahaan yang benar-benar real secara fundamental sehingga kita tidak salah pilih saham teman-teman. Jadi teman-teman begitu ada laporan keuangan sebuah perusahaan keluar, teman-teman lihat laporan keuangannya bagus, kemudian teman-teman langsung HK di situ tanpa melihat apakah benar-benar akan membawa keuntungan atau justru sebaliknya. Jadi tidak serta-merta semua perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan itu bagus, itu benar-benar bagus secara faktanya teman-teman ya. Jadi menghindarinya seperti apa nanti kita bahas di fitur langganan atau fitur gabung teman-teman ya. Saya akan merincikannya, teman-teman gampang sekali nanti memilihnya, membedakan mana perusahaan yang bagus, benar-benar bagus, atau perusahaan yang dibikin bagus dalam tanda kutip ya. Jadi dengan cara yang sederhana sekali dan simpel sekali, teman-teman bisa mendeteksinya secara cepat ya, perusahaan mana yang benar-benar bisa teman-teman beli, kemudian teman-teman hold dalam beberapa waktu dan akan memberikan keuntungan buat teman-teman. Oke, demikian saja informasi singkat ini. Semoga teman-teman semuanya happy di akhir pekan ini dan selamat siang.